Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin di WhatsApp maupun di Shopee, atau bisa klik linknya di deskripsi box. Atau teman-teman mau beli e-booknya juga ada di Play Store, cari aja buku Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Teman-teman nanti bisa klik aja linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Z. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Z. Saya ingin berbagi cerita keajaiban dan pertolongan Allah datang di waktu yang sangat tepat berkat sholawat. Jadi saat ini saya sedang kesulitan dalam keuangan, sedang tidak bekerja juga. Saya mahasiswa. Oh, ini cewek mungkin ya? Cowok ya. Kadang sekalian kerja part time buat nambah uang. Tapi bulan-bulan ini saya sedang amat sangat kesusahan. Nah, jadi dari sekitar tanggal 7 Maret saya terus bersolawat, berharap bantuan Allah. Karena uang di ATM juga sudah sangat menipis. Saya minta sama Allah supaya saya dapat kerjaan, tapi yang dekat dari kosan saya. Karena saya juga tidak memiliki kendaraan motor. Hasilnya memang tidak terlihat langsung, tapi saya pantang menyerah. Saya terus sholawat, paling tidak 1000 per hari, sholawat Jibril. Kemudian di tanggal 10 Maret saya memulai memaksakan diri untuk tahajud juga. Setelah sholat subuh dan maghrib saya membaca Waqiah, Al-Fatihah, Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, An-Naba. Itu saya rutinkan setelah sholat subuh dan maghrib. Kurang lebih setelah 15 menit lah untuk membaca surat-surat tersebut. Keajaiban mulai datang tanggal 14 Maret, tepatnya hari Selasa sore. Oh ya, lupa, saya juga merutinkan zikir pagi dan sore. Jadi setelah zikir sore hari Selasa tanggal 14 Maret, saya tiba-tiba buka akun Instagram saya, second akun saya yang jarang sekali saya buka. Tiba-tiba ada story lowongan kerja, saya klik, ada lowongan yang memang dekat dengan kosan saya. Saya kos di belakang mall, jadi salah satu store mall itu buka lowongan yang batas pengiriman lowongan itu tanggal 15 Maret, yaitu besoknya. Ini saya chat HRD-nya hari Selasa menanyakan lowongan itu. Bisa dilihat batas lowongannya adalah besoknya, yaitu Rabu 15 Maret. Kemudian lalu 15 Maret pagi saya membuat CV dan surat lamaran. Saya mengirim ke HRD dan selang waktu 2 menit saya disuruh interview. Saya kaget secepat itu panggilan interviewnya. Lalu saya cepat-cepat ke tempat fotokopian buat print dan fotokopi beberapa dokumen. Saya sangat deg-degan karena jujur belum siap interview. Setelah sholat zuhur saya siap-siap datang interview. Sangat deg-degan tapi saya berusaha tenangkan diri dengan sholawat. Saya terus bersolawat dan meminta kepada Allah, ya Allah, jika Engkau ridho aku bekerja di sini, maka mudahkanlah. Saya datang jam 1:30 untuk interview dan di sana ada tes juga. Tesnya lumayan banyak, interview juga 2 kali sama HRD dan terus sama manajernya. Saya selesai interview dan tes sekitar jam 4:30 karena ada beberapa kandidat juga. Jujur saya berharap bisa diterima karena story ini membolehkan menggunakan hijab. Oh, ini mahasiswi ya, soalnya bilang mahasiswa dan hanya Z doang kan, aku bingung ya. Z kan bisa cowok bisa cewek ya, ini mahasiswi teman-teman ya, cewek nih, ini berarti bener Mbak Z. Jujur saya berharap bisa diterima karena store ini membolehkan menggunakan hijab dan juga sangat dekat dengan kos saya, hanya berjalan kaki. Jadi saya tidak perlu menggunakan ojek online. Saya bisa menghemat biaya karena saya sedang sangat kesusahan keuangan. Hutang juga masih ada. Dan setelah menunggu 3 hari setelah interview, saya mendapat balasan WA lagi. Hari ini saya WA Mbak Mel kan hari Minggu. Nah, ini WA balasannya kemarin, yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu malam tanggal 18 Maret jam 8:30 saya tadinya sedang tertidur mendengarkan surat Al-Waqiah.
karena saya halangan, jadi saya tidak bisa membaca Quran dan saya sempatkan mendengar lewat YouTube aja. Tiba-tiba saya terbangun dan buka WA, kaget lihat balasan WA dari HRD-nya. Masya Allah, di sana saya benar-benar tersadar bahwa benar adanya pertolongan Allah itu nyata. Tadinya saya sangat hopeless dan rasanya pasrah saja sekitar tanggal 10-an lah, karena tidak ada sama sekali tanda-tanda pertolongan. Tapi lagi dan lagi saya yakinkan diri bahwa Allah akan selalu mendatangkan pertolongannya di waktu yang paling tepat. Di sana saya kencengin lagi salawat, saya membaca salawat Jibril, tidak tentu sehari berapa banyak, yang penting harus baca tiap hari karena kadang ketika beraktivitas juga tidak saya hitung baca salawatnya. Yang penting kita ikhlas membaca untuk mendapat rahmat Rasulullah, itu aja niat saya. Semoga yang sedang dalam kondisi kesusahan juga tetap percaya bahwa bersama kesusahan ada kemudahan. Pertolongan Allah itu nyata dan pasti akan datang. Salah satu surat di Al-Quran juga menjelaskan bersama kesusahan ada kemudahan, surat Al-Insyirah. Masya Allah. Terima kasih Mbak Mel channelnya, semoga menjadi amal jariah buat Mbak. Mohon nama saya disamarkan ya. Intinya sesibuk-sibuknya kita harus sempat salawat, setidaknya 1000 kali salawat Jibril. Itu bisa kok, cuma 30 menitan. Tapi kalau nggak bisa 1000 ya berapapun tidak apa-apa, yang penting harus rutin dan istiqomah tiap hari. Sekali lagi Mbak Mel terima kasih, jangan pernah lelah mengajak untuk salawat. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Z. Ini Mbak Z aku nggak kebuka ini ya. Ini nggak sempat aku buka, tapi nanti aku kasih lihat ininya ya, chat dari HRD-nya. Nih dari ceritanya sih diterima sih teman-teman, cuma di sini nggak ada ditulis, mungkin karena Mbak Z menganggap udah kirim chat dari HRD. Di situ kayaknya sih diterima ya. Konfirmasi apakah sudah bersedia atau tidak. Ini kayaknya sih diterima nih teman-teman. Masya Allah ya. Alhamdulillah Mbak ya. Sangat apa ya, seneng banget pasti ya kalau misalnya kita udah lagi nggak punya duit, lagi nganggur, kita berharap bisa bekerja di tempat A karena dengan banyak alasan seperti yang dibilang tadi sama Mbak Z, dekat dari kosan gitu kan, jadi nggak perlu naik ojek, cukup jalan kaki, jadi bisa menghemat biaya. Dan Masya Allah dikabulin sama Allah. Kok bisa-bisanya tiba-tiba ada lowongan yang deket sama kosan, deket, jadi tinggal jalan kaki, semuanya jadi dikabulin. Makanya teman-teman, kalau kita udah sholawatan, udah istiqomah ya, udah di titik pasrah, udah terbiasa sholawatan, kita kepengen apapun tuh nggak susah-susah. Kita ngebatin aja tuh datang. Tapi kalau kita udah istiqomah nih ya, kita udah nggak lagi maksa Allah kayak yang ya Allah aku udah sholawat kok aku belum dikabulin, nggak. Kita malah jadi yang terserah Allah aja terserah Allah aja. Udah gitu. Itu tuh kalau udah istiqomah salawatan tuh begitu tuh jadinya tuh. Tetap kita kepengen ini dan itu, namanya kita hidup di dunia. Kita butuh urusan-urusan dunia. Tapi kita udah yang dari salawat yang kita baca itu kita udah nggak maksa lagi gitu. Udah nggak pokoknya harus, enggak. Terserah Allah aja. Itu namanya pasrah. Gimana caranya bisa pasrah? Perbanyak aja salawat, nanti kepasrahan itu akan muncul sendiri. Tambahin terus, belum bisa pasrah, tambahin lagi jumlahnya tiap hari, tambahin lagi, sampai teman-teman itu baca sholawat, saking sibuknya sama jumlah sholawat yang teman-teman baca. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga, ini Mbak siapa, lupa namanya kan, Mbak Z. Sampai teman-teman udah nggak punya waktu buat mikirin masalahnya teman-teman. Teman-teman lagi mikirin kerjaan, nggak kerja nih misalnya ya. Tapi teman-teman fokusnya udah ke pokoknya harus ngejar 20.000 sholawat setiap hari misalnya. Atau 500 munjiat atau 1000 munjiat setiap hari. Saking teman-teman fokusnya ke situ, ke jumlah itu, pengen terkejar targetnya, teman-teman udah nggak kepikiran lagi sama yang namanya kerjaan. Maksudnya pengen dapat kerja gitu ya, udah nggak kepikiran lagi sama utang dan lain-lain, udah fokusnya ke situ. Nanti muncul pasrah, muncul ikhlas, insya Allah udah deket tuh pertolongan Allah. Dan biasanya juga nih teman-teman, tanda-tanda pertolongan semakin dekat itu ujiannya semakin bertubi-tubi loh. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi ngerasain ujian yang sudah memuncak, ujiannya tuh udah memuncak banget, kayaknya udah makin jatuh ketiban tangga gitu loh, udah sampai segitunya, itu keajaiban udah semakin cepat.
Seperti yang aku selalu ingat kalimatnya Ustadz Yusuf Mansur, beliau pernah bilang di isi ceramahnya beliau, dulu aku punya kasetnya, ketika kesulitan memuncak, sebenarnya di situ tuh itu momennya buat kita turun. Itu kan kalau kita nanjak jalanan nanjak ya, kita jalan kaki nanjak capek dong ya, capek nanjak kan, nggak mungkin jalanan itu terus nanjak. Mau sampai nanjaknya mau sampai kapan? Pasti ada di ujung tanjakan yang paling tinggi itu akan ada jalan balik menurun, ya kan? Nggak mungkin dong nanjak mau sampai langit kita naik jalan gitu kan? Enggak kan? Pasti ada jalan menurun. Kita naik jalanan yang nggak rata, jalanan yang tinggi, terus ada turunan. Itu loh, makanya ketika sudah memuncak masalah kita, ujian kita udah semakin memuncak, di situ sebenarnya udah waktunya kita mau turun, udah mau happy. Yang penting kita yakin dengan pertolongan Allah. Ya, sekarang mana teman-teman yang semakin memuncak masalahnya ada, yang semakin berat ujiannya ada, tenang, itu bentar lagi masalahnya mau selesai. Ya, kalau misalnya kalian ada yang ketipu, Bismillah. Ketika kita udah dekat sama Allah, kita udah rajin beribadah, udah banyak bersolawat, terus kita malah kena tipu, itu kita mau dapat hadiah besar dari Allah. Udah gitu aja teman-teman. Justru ngerinya itu ketika kita dapat kabar gembira gitu ya. Kita dapat kebahagiaan yang membuat kita tuh benar-benar ya Allah bersyukur banget. Nah, itu yang ngeri. Karena abis itu pasti ada ujian lagi. Kan kita terus berputar rodanya. Ntar di atas, ntar di bawah, ntar di atas, ntar di bawah. Kalau lagi di bawah kita memang sakit, sedih, kecewa, tapi ada harapan, setelah ini akan ada kebahagiaan. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tapi ketika kita sedang berada di atas, kita sedang merasa bahagia, hati-hati. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak ingat Allah. Karena setelah itu pasti akan ada waktunya kita ngalamin lagi ujian berikutnya. Makanya jangan pernah jauh dari Allah. Karena ketika kita tidak jauh dari Allah, ketika saatnya datang ujian, kita bisa menjalaninya dengan baik. Nggak pakai ngeluh, nggak pakai marah, nggak pakai protes. Kita bisa ikhlas ngejalanin ujian dan ujiannya jadi terasa ringan. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Z lancar terus, rezekinya mudah dalam pekerjaannya, amin. Disenengin ya sama teman-temannya di lingkungan kerja, sama atasannya, bisa bekerja dengan baik dan bisa segera lulus kuliahnya ya Mbak, amin. Begitu juga dengan teman-teman yang nonton, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar ya, barokah, doa-doanya segera dijabah, utang-utangnya segera lunas, amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.